Oke gengs, apa kabar? Selamat tahun baru. Jadi kita buat tahun baru kita belajar mulai lagi ya. Buat teman-teman yang baru, kemarin banyak nanya tuh sama gua, Om, sama gua kalau mau belajar, mau invest di US stock tuh bagaimana? Nah, gua ajarinnya sedikit ya. Mungkin kalau buy sell-nya kalian sama ya, kan dengan saham-saham Indonesia gitu ya. Tetapi saham-saham mana sih yang mau dibeli buat investasi? Nah, kalau gua pertama satu platformnya lo harus pikirin bahwa platform yang sesuai gitu ya, platform yang memang benar-benar buat investasi ya. Mungkin kalau TikTok jadi lo nggak kegoda. Nah, kalau yang ini memang udah dibatasin tuh, kayak si GoTrade itu kan udah dibatasin guys, bahwa dia nggak bisa tuh TikTok banyak-banyak gitu ya, dia dibatasin 3 kali ya sih kan. Nah, habis itu rugi ya kalau kayak gitu ya, akan ada fee-nya dan segala macam. Nah, tetapi juga kalian juga harus memilih saham-saham yang memang kalau kalian mau invest dan segala macam ya kan, mau jadi Warren Buffett ya kan. Nah, monggo gitu kan, dan saham-sahamnya tentunya saham-saham yang bisa dipilih gitu ya. Nah, yang di part pertama ini gue akan menjelaskan mengenai indeks. Saham yang kedua nanti gue akan mengajarkan mengenai Warren Buffett punya ya kan? Nah, yang pertama adalah saham-saham yang baru belajar untuk diinvest di US stock. Nah, satu adalah gua akan rekomend adalah saham-saham yang memang terkenal bahwa dia big cap ya, diinvest oleh banyak orang, baik itu institusi ataupun retail ya guys ya, dan itu nggak gampang turun ya guys ya, karena perusahaan-perusahaannya lumayan. Nah, salah satu indeksnya yang biasanya diambil itu adalah S&P 500. S&P 500 itu adalah largest US yang ada traded company yang ada di US ya, kebanyakan gitu ya, yaitu ada di nama adalah the largest one, ada 3M, ada Abbott, ada segala macam. Nah, kalau kalian lihat dari US S&P 500, makanya mungkin sebagian besar kalian akan selamat ya, kecuali indeksnya jeblok ya kan. Dan menurut gua bukan berarti bahwa selalu naik ya guys ya, pastinya tentunya ada potensi untuk turun, dan resiko itu kalian harus acknowledge ya. Nah, satu lagi gua akan rekomend the hottest sektor yang ada saat ini, yaitu dari kemarin 2 tahun yang lalu. Pertama adalah teknologi giant ya, sektor-sektor teknologi. Nah, sektor-sektor teknologi ini udah sering ya sebagai hot ya, udah hampir 10 tahun ini, seperti Amazon, Google, Facebook ya. Walaupun dia masih banyak dan banyak yang nggak mau ngambil take profit ya, jadi harga sahamnya jarang untuk turun ya. Kenapa? Karena banyakkan orang menggantungkan kepada mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh Microsoft ya kan, contoh lagi Apple ya kan, contoh lagi buat nyari apa-apa sekarang nggak nanya sana sini, sekarang nanyanya sama Mbah Google ya kan. Nah, jadi hal-hal ini kalian boleh lihat nih guys ya. Nah, yang kedua adalah sektor yang mungkin kalian boleh lihat juga adalah COVID-19 ya. Sektor-sektor ini adalah bagaimana dia fokus di dalam COVID-19, baik itu obatnya ataupun vaksinnya yang selalu kita lihat sekarang ini. Nah, salah satunya adalah Pfizer ya guys ya, yang lumayan banget ya, dari yang kemarin direkomend aja kita udah rame-rame kurang lebih dapat 15-13% ya kan. Nah, dari sini jadi kalau gua kasih lihat salah satu contohnya adalah saham ini ya guys ya, MSFT ya, Microsoft ya guys ya. Microsoft, siapa sih yang nggak punya Microsoft? Kalau punya PC pasti punya Microsoft. Kalau kalian bekerja pasti pakai yang Microsoft. Dan kalau kalian lihat ya, annual income-nya itu naik ya, walaupun ada COVID dia selalu naik ya. Tentunya karena orang pada fokus di situ ya. Baik begitu COVID langsung pakainya Teams. Lalu banyak kan pakai Microsoft yang ini ya, banyak segala macam gitu ya. Nah, jadi Microsoft ini adalah salah satu yang
lumayan ya menurut gua untuk kalian belajar invest gitu ya. Dan kali ini lagi koreksi ya guys ya, agak sideways sedikit di atas, kalau menurut gua masih oke. Dan kalau dia mantul lagi di atas 342, boleh lah kalian ambil gitu ya. Lalu setelah itu ada Google ya guys ya, salah satunya Google kalau menurut gue juga sama ya, lagi sideways gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian lihat di monthly, kalau kalian mau di monthly, wadidaw ya guys ya, all time high terus. Apakah ini akan all time high lagi? Menurut gue iya ya. Jadi kalau di monthly, kalian invest buat di monthly, wadidaw ya guys ya. Jadi menurut gue lumayan lah, bisa nyampe ke atas lagi. Dan ini dengan metaverse dan segala macam, kayaknya seru banget ya. Google dan Microsoft itu salah satunya ya. Yang kedua adalah, dan Google kalau kita lihat ya, earningnya juga sama ya guys ya, naik ke puncak gunung terus ya. Jadi hari ini dia net income-nya kalau nggak salah 2020 itu 4027 billion ya guys ya. Sebelumnya itu profit margin 22%, sebelumnya 21%, sebelumnya lagi 22%. Jadi menurut gua masih oke banget. Per quarter juga naik ya guys ya. Dan siapa sih nggak tahu Google ya, ya kan kalau orang bilang invest ya, Warren Buffett bilang bahwa invest di saham-saham yang kamu tahu. Nah, kalau kamu tiap hari nyari di Mbak Google, masa kamu nggak tahu Mbak Google ya kan? Kalau kamu kerja pakai Outlook, pakai Word, pakai Teams ya kan? Pakai Microsoft, siapa sih nggak tahu Microsoft ya kan? Nah, monggo ya guys ya. Nah, salah satu lagi besok mau booster dibuka ya guys ya, adalah Pfizer. Pfizer itu satu orang, kenapa dia naik terus ya guys ya, di monthly-nya dan di ininya ya, karena satu, dia bersama cuman ada dua kalau nggak salah ya, medicine provider yang memberikan obat untuk COVID ya. Udah ada ya, by the way, udah ada ya obat untuk COVID tuh, udah ada ya guys ya. Dan salah satunya yang punya Pfizer ya. Lalu yang kita tahu sekarang vaksin, yang dimana boosternya semuanya sekarang lagi direkomendasikan pakai booster, dan not many booster yang available yang terbukti bisa melawan Omicron. Salah satunya ya, you name it ya, jangan gua merasa gua pom-pomin gitu ya guys ya. Nah, tetapi kalau kita lihat chartnya guys, juga lumayan ya. Dari monthly lagi naik setelah dia jebret gitu ya. Lalu juga dari daily juga lumayan lagi mau naik ya. Jadi kalau menurut gua ini ada potensi dia menuju 70-an ya, dengan SL di bawah 56 ya. Dan kalau kita lihat fundamentalnya lumayan lah ya, agak menurun memang, tapi kalau menurut gua di 2021 kayaknya seru ya guys ya, karena mulai vaksin itu mulai bekerja, dan obat itu juga akan mulai bekerja. Lalu per quarter juga kalian bisa lihat ya, Q1, Q2 mulai naik ya. Jadi di sini estimasinya tentunya akan naik ya guys ya. Kalau menurut gua mungkin bisa exceeding the expectation gitu ya guys ya. Dan Pfizer ini ya global pharmaceutical, yang dimana base-nya ada di New York ya, base-nya ada di New York. So itu aja guys dari gua. Nah, kalau kalian mau, dan kalian mau tinggal download GoTrade ya guys ya. Hey GoTrade ya, bisa dilihat di Android ataupun di di ininya kalian, iPhone-nya kalian udah ada. Dan kalau kalian masuk, jangan lupa untuk daftar dengan kode 694473 ya. So itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna. Next di part kedua mungkin kita akan bahas apa ya, maunya bahas apa, saham Warren Buffett atau bahas retail yang paling bikin cuan. Ada Home Depot, ada Walmart, dan yang lain-lain. Silakan guys, monggo nanti ditaruh di kolom ya, pengennya seperti apa. So see you guys, have a good day, semoga cuan di tahun 2022. Bye bye.